Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jasa konsultasi laboratorium project dalam bidang behavioral insight. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Panji Insanuddin, Ririn Cahyaningrum, Yasinta Septia Putri, saya sendiri Mary Gianti, dan terakhir ada Cahyanda Muhammad Melsia. Sebelum saya menjelaskan apa itu laboratorium project, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang meminta konsultasi, dan konsultan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait laboratorium project. Laboratorium project ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang behavioral insight yang berbasis di Indonesia, tepatnya di Grobogan, Jawa Tengah. Ini melayani konsultasi dalam bagian perencanaan dan memberikan solusi dari kesulitan untuk menentukan pilihan solusi dari suatu masalah. Behavioral insight ini memberikan banyak layanan yang ditawarkan, seperti aktivitas perencanaan kegiatan dalam instansi, pengorganisasian instansi, dan dalam diplomasi. Behavioral insight adalah pendekatan induktif untuk pembuatan kebijakan yang menggabungkan wawasan dari psikologi, ilmu kognitif, dan ilmu sosial dengan hasil yang teruji secara empiris. Behavioral insight ini menantang asumsi yang ditetapkan tentang apa yang dianggap sebagai perilaku rasional warga negara dan dalam bisnis, memberitahu para pembuat keputusan tentang perilaku sebenarnya yang mendorong hasil ekonomi atau sosial. Ekonomi perilaku bidang terkait menetapkan pendekatan ini untuk memahami bagaimana keputusan manusia berbeda dari yang tersirat dalam ekonomi klasik. Baik, selanjutnya, jasa konsultasi dalam bidang behavioral insight ini merupakan hal baru yang ada di Indonesia dan bahkan masih sangat jarang ditemuinya. Oleh karena itu, Naufal Atta-Haidarbahi yang sebelumnya bekerja sebagai kontraktor di suatu perusahaan besar termotivasi dari penulis asal Amerika, yaitu Richard dan rekannya. Mereka menulis buku dari risetnya yang artinya dorongan, yang isinya kita sebagai manusia sebenarnya bisa memilih berdasarkan impact atau intensi manfaat yang besar dengan hanya berdasarkan keputusan yang diambil atau berdasarkan perilaku yang diambil. Sehingga Naufal Atta-Haidarbahi melalui motivasi tersebut mulai mendirikan jasa konsultasi behavioral insight yang baru pertama kali ada di Indonesia. Dalam melakukan analisis behavioral insight, laboratorium project ini menggunakan 4 metode, yaitu yang pertama adalah tinjauan literatur yang memberikan gambaran sistematis tentang bukti ilmiah yang tersedia. Mereka harus menjadi langkah pertama sebelum bekerja empiris lainnya. Tinjauan literatur membantu menetapkan nilai pendekatan perilaku, menjamin atau menolaknya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif, menggunakan kelompok fokus, wawancara, dan semacam observasi partisipan. Jenis penelitian ini sering digunakan pada fase awal untuk lebih memahami faktor perilaku yang mendasarinya. Untuk selanjutnya ada survei bertanya kepada orang-orang tentang pandangan, persepsi, keyakinan, dan tindakan yang diinginkan. Survei berguna dalam studi perilaku atau sendiri. Kelemahan mereka adalah mereka menangkap apa yang dikatakan orang tentang apa yang mereka lakukan, bukan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Untuk yang terakhir yaitu ada eksperimen mengamati bagaimana orang berperilaku dalam situasi yang kurang lebih terkontrol, yang mana peserta secara acak dialokasikan ke kelompok perlakuan atau kontrol. Kelompok perlakuan dihadapkan pada intervensi yang dirancang untuk mengubah perilaku mereka. Kelompok kontrol tidak. Perilaku kedua kelompok kemudian diukur dan dibandingkan. Jika ada perbedaan, itu karena intervensi.
Eksperimen dapat dilakukan secara online, di laboratorium, atau di kehidupan nyata, yaitu secara langsung eksperimen di lapangan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 4 langkah untuk menerapkan behavioral insight ke dalam proses penilaian dampak adalah: yang pertama, mendefinisikan elemen perilaku. Jika ada elemen perilaku untuk masalah kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan secara tepat perilaku yang relevan. Yang kedua, mengamati perilaku dan mencoba memahaminya. Sebelum membahas suatu perilaku, kita perlu mengamati dan mencoba memahami apa yang ada di baliknya, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor perilaku. Yang ketiga, mengidentifikasi opsi kebijakan untuk mengatasi perilaku. Wawasan perilaku dapat membantu mengidentifikasi opsi kebijakan untuk mengatasi perilaku yang menjadi inti masalah kebijakan. Pilihan ini bisa berupa intervensi perilaku lunak. Contohnya adalah membuat konten dan penyajian label pada makanan atau peralatan. Namun opsi kebijakan juga bisa lebih tradisional seperti regulasi. Contohnya adalah memungut atau melarang kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang digunakan konsumen, karena lebih mudah daripada mengingat untuk membawa tas yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, uji keefektifan opsi-opsi kebijakan. Menerapkan wawasan perilaku ke dalam pembuatan kebijakan lebih dari sekedar memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku. Ini juga tentang menguji secara empiris terlebih dahulu bagaimana perubahan kebijakan yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku aktual. Tes berlangsung di lingkungan yang terkendali untuk melihat opsi kebijakan mana yang bisa efektif. Eksperimen perilaku adalah metode yang bisa digunakan untuk menguji opsi kebijakan. Tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan studi kelayakan bisnis pada sebuah perusahaan laboratorium projects adalah: yang pertama, penemuan ide. Penemuan ide menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan. Diperlunya penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Untuk yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan usulan lain berdasar kriteria penilaian yang telah ditentukan. Tahap yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek. Dan yang terakhir, tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin. Untuk slide selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Ini bisa dilihat, yang kolom pertama ada Key Partners. Key Partners terdapat universitas, NGO dan organisasi kepemudaan, lembaga riset terkait sesuai dengan keperluan nudge dan behavioral insight, dan startup yang bergerak dalam MOOC. Kolom selanjutnya ada Key Activities, terdapat membuat konten dan monetize konten, memberikan layanan konsultasi dalam diplomasi, perencanaan, dan pengorganisasian, dan membuka kelas-kelas berbayar dan workshop berbagai mengenai implementasi nudge. Kolom selanjutnya ada Key Proposition. Yang pertama ada paket konsultasi secara bundling untuk yang memerlukan konsultasi komprehensif. Yang kedua ada harga layanan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan durasi konsultasi atau kompleksitas konsultasi. Yang ketiga, 5% dari layanan konsultasi yang dibeli pelanggan akan dikontribusikan pada fakir miskin dan anak yatim, yatim piatu maupun duafa. Untuk yang terakhir ada 5% yang lain dari layanan yang dibeli akan digunakan untuk wakaf hutan sebagai bagian dari aksi hijau untuk memenuhi ESG. Kolom selanjutnya ada Customer Relationship, terdapat melakukan informasi yang diberikan melalui kontak customer service atau admin WhatsApp dan melalui email berlangganan. Kolom selanjutnya Customer Segment,
Isinya adalah instansi pemerintah dan instansi bisnis yang bermasalah dalam diplomasi, komunikasi, perencanaan dalam menginisiasi sesuatu, dan perorganisasian suatu instansi atau subbagian instansi. Kolom selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada peralatan komputer, yang kedua tools untuk riset, yang ketiga internet, yang keempat domain website dan domain email, yang kelima kantor sederhana bisa sewa atau rumah sendiri, yang keenam ATK, dan yang terakhir tools untuk coaching. Di kolom selanjutnya ada channels. Isinya yang pertama melalui sosial media, yang kedua mengadakan seminar dan kerjasama dengan organisasi atau instansi bisnis atau pemerintah, yang ketiga tender bila ada, dan yang keempat advertising atau iklan. Kolom yang di bawah pojok kiri terdapat cost struktur, di mana pengadaan komputer atau laptop baru, langganan domain web, langganan domain email, pulsa internet atau langganan wifi. Dan yang terakhir ada revenue streams. Dalam 1 tahun ke depan diproyeksikan pendapatan setidaknya melewati batas 60 juta dalam bentuk laba kotor yang dipotong dari pembelian layanan konsultasi, berlangganan, konten maupun dari sosial media. Metode studi kelayakan bisnis pada laboratorium project ada 3. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti yang menggunakan metode ini akan melakukan pengamatan dalam periode waktu tertentu untuk memperoleh data primer atau sekunder. Yang kedua ada wawancara. Metode interview biasanya disebut dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam satu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi. Informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Jenis penelitian yang memerlukan hasil wawancara sebagai data primer salah satunya adalah peneliti sosial kualitatif deskriptif. Sama seperti kualitatif yang menggunakan kuesioner, pertanyaan wawancara juga dapat dirumuskan dengan merujuk pada teori dan konsep penelitian. Kami menggunakan metode wawancara dengan melalui via Zoom sudah 2 atau 3 kali dengan laboratorium project itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Kuesioner merupakan kumpulan pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ingin diketahui. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan alat untuk mewawancarai seseorang. Sebuah kuesioner memberikan suatu kerangka di mana pewawancara dapat mencatat jawaban. Tanpa kuesioner, wawancara tidak akan teratur. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kerangka dan teknik penilaian. Adapun kerangka dan teknik penilaian pada objek antara lain yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah yang ditujukan untuk mendapatkan data yang valid dan menemukan solusi dari suatu topik permasalahan. Selain itu, dengan dipilihnya objek penelitian yang tepat akan memudahkan penulis dalam menentukan hal yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Objek penelitian mempunyai 2 macam objek, yaitu objek penelitian primer dan objek penelitian sekunder. Untuk objek penelitian yang kami gunakan adalah objek penelitian primer. Objek penelitian primer merupakan satu objek yang akan digunakan dalam penelitian yang berasal dari sumber pertama. Dalam hal ini, sumber pertama dapat diartikan sebagai pengambilan data berasal dari sumbernya langsung. Kemudian objek penelitian yang kami gunakan ini adalah bisnis jasa konsultasi behavioral insight yang melayani konsultasi untuk bagian perencanaan dan memberikan solusi dari kesulitan tersebut yang bertujuan untuk menentukan pilihan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Contohnya seperti jasa konsultasi F&B. Untuk kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek
yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan sengaja oleh para peneliti. Lokasi penelitian yang kami gunakan berada di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ini ada data penelitian. Data penelitian adalah kumpulan dari fakta yang bisa berbentuk angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui proses pengamatan subjek penelitian. Data di dalam kegiatan penelitian harus memenuhi syarat tertentu untuk bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Data yang digunakan meliputi aspek eksternal dan internal. Untuk kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini atau objek observasi atau bisa disebut juga survei lapangan, wawancara, dan juga kuesioner. Kemudian selanjutnya ada analisis data. Analisis data merupakan sebuah kegiatan analisis penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history, dan lain sebagainya. Analisis data adalah bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan biasanya berupa kata-kata. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini memberikan informasi yang jelas dari objek penelitian yang dibahas dalam bisnis jasa konsultasi behavioral insight. Selain itu, peneliti juga memberikan pandangan yang luas untuk kedepannya bahwa semakin banyak manusia maka akan semakin bertambah juga suatu organisasi atau bisnis yang ada. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi ini memberikan masukan terkait kasus sub pembahasan bisnis jasa konsultasi yang dapat dipahami dan diterapkan yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk menciptakan peluang bisnis yang ada. Kemudian yang terakhir ini ada referensi kasus. Referensi kasus merupakan pernyataan atau penelitian yang logis dari narasumber yang berkaitan dan terpercaya. Kemudian indikator studi kelayakan bisnisnya terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek manajemen. Aspek manajemen itu adalah suatu bisnis dapat berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang terpercaya dan profesional, sehingga struktur organisasi dipilih sesuai dengan bentuk dan tujuannya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Terdapat potensi pasar untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar pembagian pasar dalam persaingan sebuah industri. Antara lain ini ada analisis pasar, marketing mix atau 4P and 7P, kemudian terakhir ada proyeksi penjualan. Kemudian ada aspek kelayakan produksi atau jasa. Aspek produksi atau jasa bertujuan menentukan kelayakan jasa investasi fisik dari suatu usaha. Dalam aspek produksinya atau jasa akan dibahas faktor-faktor yang berkaitan dengan hal-hal teknis bisnis terkait pembangunan dan pengoperasian perusahaan. Kemudian yang terakhir ada aspek kelayakan SDM, desain atau rancangan pekerjaan menjalankan desain atau rancangan pekerjaan untuk terciptanya jalur pekerjaan yang sesuai dan misi perusahaan. Untuk slide selanjutnya ada kelayakan pada aspek pasar dari studi kasus kelompok kami, yaitu bisnis jasa konsultasi behavioral insight dari aspek pasar masih sangat jarang di Indonesia, dikarenakan masih minimnya pengetahuan terhadap jasa konsultasi tersebut. Namun di Indonesia sendiri memiliki prospek yang besar terhadap konsultasi behavior insight, dengan target pasar seperti sekolahan, instansi pemerintahan, dan event nasional lainnya. Dari kelayakan pasar, jasa konsultasi ini dapat membantu suatu pilihan atau solusi yang tepat dengan mempertimbangkan segala aspek. Kemudian konsultan jasa studi kelayakan akan melakukan survei pasar karena hal ini merupakan ujung tombak dari suatu bisnis. Survei pasar yang dilakukan seperti bagaimana jumlah konsumen yang akan menggunakan bisnis tersebut, bagaimana persaingan dari bisnis yang akan dijalankan, dan lain-lain. Apabila hasil dari survei pasar dari bisnis yang akan dijalankan bagus dan persaingan bisnis tidak banyak, maka akan sangat mendukung bisnis. Namun apabila sebaliknya, maka akan membahayakan bisnis.
Untuk selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam kelayakan pasar adalah yang pertama ada potensi pasar. Potensi pasar pada usaha ini sangatlah besar potensinya. Namun di Indonesia, bisnis ini masih berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Ukuran atau nilai total pasar dalam rupiah seandainya semua orang memiliki ketertarikan menggunakan jasa tersebut. Kemudian yang kedua ada jumlah konsumen potensial. Pada objek bisnis konsultasi jasa, konsumen potensial dikategorikan dari lingkungannya, seperti lingkungan kesehatan dan makanan konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk menggunakan jasa tersebut, yaitu instansi pemerintahan dan instansi pendidikan. Jasa konsultasi ini juga bergerak di bidang kampanye, pendidikan sehat sejak dini. Kemudian ada daya beli konsumen. Daya beli konsumen ini kemampuan konsumen dalam rangka menggunakan jasa mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi dan referensi konsumen pengguna jasa, tingkat pelayanan, serta kepuasan pelanggan atau customer behavior dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada strategi. Strategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar, yaitu dengan menggalakkan kampanye pendidikan atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut dalam meraih besarnya market share. Dari narasumber yang berkaitan dan terpercaya tentunya market share tadi dilakukan. Kemudian studi kelayakan bisnis pada aspek produksi. Studi kelayakan pada aspek produksi ini dalam proses analisis aspek produksi pada perusahaan behavioral insight ada beberapa aspek untuk mengetahui seperti apa kelayakan bisnis tersebut dapat berjalan dan berkembang. Beberapa unsur dari aspek produksi yang dianalisis yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi operasi. Lokasi penelitian usaha behavioral insight berada di Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi paling penting dan produktif harus dipilih, baik untuk organisasi yang sebenarnya maupun untuk kliennya. Misalnya, dekat dengan penyedia perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran bekerja di perusahaan. Tempat lokasi yang mudah dijangkau klien atau bahkan memungkinkan bertambahnya klien karena mudah ternotis, khalayak ramai, area parkir yang luas sehingga klien lebih leluasa untuk memarkirkan kendaraannya dan lebih merasa aman, sehingga mendapatkan perasaan tenang saat berkonsultasi. Begitu pula dengan lahan usaha yang cukup menarik agar klien tetap nyaman dan juga memberikan kesan positif kepada perusahaan. Yang kedua, ada volume operasi. Volume operasi harus relevan untuk menunjukkan potensi dan meminta perakiraan sehingga tidak ada batas yang berlebihan atau kekurangan. Volume kerja yang tidak masuk akal akan menimbulkan masalah baru yang kemudian mempengaruhi biaya perlengkapan dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga ada mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan juga harus sesuai dengan pergantian acara yang inovatif saat ini dan yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan area bekerja agar tidak terjadi overabundance limit. Perawatan berkala pada mesin dan peralatan juga diperlukan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dan biaya dikeluarkan lebih efisien. Yang nomor 4 ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang diperlukan haruslah cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga biaya bahan baku atau biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan sumber daya manusia ini bisa menjadi lebih efisien. Sumber daya manusia yang bekerja pada perusahaan tersebut juga sebisa mungkin memahami apa yang sedang dikerjakan dalam bidang konsultan guna menjamin kepuasan konsumen atau klien. Sehingga klien akan tetap menggunakan jasa layanan konsultasi pada behavioral insight ini. Yang terakhir ada tenaga kerja. Berapa jumlah tenaga kerja diperlukan dan bagaimana memenuhi syarat. Jumlah dan kemampuan perwakilan harus diubah sesuai dengan kebutuhan jam kerja dan kemampuan-kemampuan pekerja untuk menyelesaikannya. Sehingga lebih tepat, cepat, dan praktis.
Untuk perusahaan jasa konsultan, sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada bidang konsultasi yang dilakukan. Namun, ada beberapa peran kunci yang umumnya dibutuhkan oleh perusahaan jasa konsultan. Selanjutnya, saya akan membahas studi kelayakan bisnis pada aspek manajemen, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan adalah planning. Perencanaan merupakan proses memastikan arah yang bakal ditempuh serta aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dicoba, kapan serta bagaimana melaksanakannya dengan metode apa perihal tersebut dilakukan. Perencanaan ini ialah langkah dini saat sebelum melakukan fungsi-fungsi manajemen yang lain-lain, yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang guna meraih tujuan yang digariskan oleh lembaga atau organisasi. Terdapat 4 macam pendekatan utama dalam pembuatan suatu perencanaan. Yang pertama adalah pendekatan atas bawah, top down. Pimpinan puncak membagikan pengarahan serta petunjuk kepada pemimpin cabang ataupun sejenisnya untuk menyusun rencana yang pada tahapannya bakal ditinjau serta dikoreksi oleh pimpinan puncak saat sebelum disetujui untuk direalisasikan. 2. Pendekatan bawah atau bottom up. Pemimpin puncak membagikan gambaran suatu serta keadaan yang dialami organisasi, termasuk mengenai misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dipunyai. Yang ketiga, pendekatan campuran. Pemimpin membagikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar, sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas di bawahnya, dengan senantiasa mematuhi ketentuan yang ada. Yang keempat, pendekatan kelompok. Dengan pendekatan ini, perencanaan terbuat oleh. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian merupakan proses pengelompokan bermacam aktivitas ataupun pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya yaitu agar terata dengan jelas antara tugas, wewenang, serta tanggung jawab dan jalinan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Hasil dari pengorganisasian ini adalah terbentuknya struktur organisasi sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Struktur organisasi 5 dalam perihal ini menjelaskan pembagian kegiatan kerja dengan mencermati hubungan fungsi serta kegiatan tersebut hingga batas waktu tertentu. Terdapat 3 elemen dalam struktur, yaitu 1. Spesialisasi aktivitas, mengacu pada spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok kerja di segala organisasi pembagian kerja, serta penyatuan tugas-tugas tersebut ke dalam unit kerja. 2. Standarisasi aktivitas, ialah prosedur yang digunakan organisasi untuk mengarah kelayak dugaan, predictability, aktivitasnya. Ketiga, koordinasi aktivitas merupakan prosedur dalam memadukan fungsi-fungsi subunit dalam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber kelayakan bisnis pada aspek sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah membangun proyek bisnis. Ketersediaan SDM-nya, manajemen proyek dan staf proyek hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang eksklusif merupakan suatu seni dalam ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga peranan penting mereka dalam keselarasan mereka dalam bekerja. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam perencanaan SDM diantaranya yaitu memilih manajemen proyek dan memilih tim proyek. Yaitu manajemen proyek merupakan salah satu anggota terpenting dari suatu proyek. Orang ini memegang peranan penting dalam perencanaan dalam pelaksanaan proyek. Manajer proyek bertugas menjelaskan kepada organisasi dan kepada pihak luar perihal proyek yang dan memilih tim proyek. Setelah manajer proyek dipilih, selanjutnya dipilih pula tim proyek. Memilih tim proyek tergantung pada beberapa faktor, tujuan dan hasil proyek yang diharapkan, pekerjaan teknis yang harus dilakukan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan,
mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di setiap tahap. Yang kedua adalah menganalisis pekerjaan. Pekerjaan merupakan komponen dasar bagi struktur organisasi dan merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Isi suatu pekerjaan merupakan hasil dari analisis pekerjaan dalam bentuk tertulis yang sering disebut dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, agar suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, maka diperlukan syarat untuk harus dipenuhi oleh orang tersebut, yang sering disebut dengan kualifikasi atau spesifikasi personal. Yang ketiga adalah rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Sumber-sumber di mana terdapat calon karyawan dapat diketahui melalui di antara lain lembaga pendidikan, departemen, biro-biro konsultan, melalui iklan di media mana, dan tenaga kerja dari dalam organisasi sendiri. Seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan gunanya lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dengan kriteria yang telah ditetapkan serta jumlah yang dibutuhkan. Orientasi dilakukan pada pegawai yang telah diterima. Setelah melalui tahapan seleksi, proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai baru kepada situasi kerja dan kelompok kerjanya. Dan yang keempat, produktivitas. Produktivitas memiliki dua dimensi diantaranya, yaitu suatu efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, manajemen hendaknya melakukan analisis tentang kebutuhan, tujuan, sasaran, serta isi dan prinsip belajar terlebih dahulu, agar hasil dari pelaksanaan program pelatihan ini tidaklah sia-sia. Prinsip belajar hendaknya menjadi pedoman secara belajar, misalnya bahwa program bersifat partisipatif, relevan, terjadi pembinaan keahlian, serta memberikan feedback mengenai peserta. Di lain pihak, pengembangan sumber daya manusia jangka panjang banyak memiliki manfaat, misalnya dalam rangka mengurangi ketergantungan pada penarikan karyawan baru, memberikan kesempatan kepada karyawan lama, mengantisipasi keusangan karyawan, dan perputaran. Yang keenam adalah prestasi kerja. Agar pelaksanaan penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik, aktivitas ini perlu disiapkan. Sistem-sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, praktis, memiliki standar-standar, dan menggunakan ukuran yang dapat diandalkan. Penilaian pun perlu disiapkan. Penilaian sering tidak berhasil untuk tidak melibatkan emosinya dalam menilai karyawan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor, yaitu halo effect. Enggan dalam menilai hal-hal yang ekstrim, walau seharusnya secara objektif penilai ekstrim, menilai terlalu lunak atau terlalu keras, prasangka pribadi, serta nilai berdasarkan data atau faktor dan waktu yang paling akhir. Yang ketujuh, kompensasi. Cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Imbalan atau balas jasa yang diterima karyawan dibagi atas dua macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial, yaitu lagi non-finansial, yang tidak secara langsung berkaitan dengan. Yang kedelapan adalah perencanaan karir. Karir merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat saja merupakan realisasi dari rencana-rencana hidup seseorang, atau mungkin sekedar nasib. Dapat dilihat bahwa konsep dasar perencanaan karir yaitu karir sebagai urutan promosi atau transfer dari jabatan-jabatan yang lebih besar tanggung jawabnya ke lokasi-lokasi yang lebih baik selama kehidupan kerja seseorang. Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola yang sistematik dan jelas. Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama. Yang kesembilan, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja termasuk di dalamnya adalah kesehatan fisik dan mental. Kesehatan karyawan bisa saja terganggu karena adanya penyakit maupun kecelakaan.
Dengan adanya program pesertaan kerja diharapkan pekerja menjadi lebih produktif karena jarang tidak masuk kerja karena sakit. Oleh karena itu, gangguan-gangguan penglihatan, pandangan, kelelahan, lingkungan kerja, misalnya suhu dan kelembapan dan lainnya, perlu dihilangkan atau diperkecil semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah pemberhentian. Nomor 10. Pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Pemberhentian karyawan ini dapat terjadi oleh berbagai sebab. Misalnya, pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keinginan perusahaan. Ketiga, keinginan karyawan. Keempat, fashion. Kelima, kontrak kerja berakhir. Keenam, kesehatan karyawan. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Pemberhentian dari pekerjaan dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang baik bagi perusahaan maupun karyawan. Dan sisi perusahaan, kerugian dapat timbul karena misalnya adanya biaya-biaya penarikan, seleksi, dan pengembangan. Dari sisi karyawan, kerugian dapat timbul karena hilangnya pekerjaan. Agar tidak timbul masalah karena pemberhentian ini, proses pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan pada undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun demikian, dalam kenyataan pemecahan sering terjadi. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu adalah studi kelayakan bisnis pada aspek sosial. Yang pertama yaitu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan atau kesempatan lapangan pekerjaan yang semakin terbuka untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ada sekelilingnya, sehingga sekaligus juga akan mengurangi angka pengangguran. Yang kedua yaitu adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana yang bermunculan sehingga berguna untuk masyarakat banyak serta juga pemerintah. Yang ketiga yaitu adalah produk jasa tercukupi. Apabila produk jasa dan barang itu tercukupi, maka produk dan jasa semakin tersedia di kalangan masyarakat sehingga nantinya pesaing akan semakin meningkat dalam memenuhi dan menciptakan kebutuhan masyarakat. Itu untuk studi kelayakan bisnis pada aspek sosial. Yang berikutnya yaitu adalah studi kelayakan bisnis pada aspek industri dan persaingan. Yang pertama yaitu adalah jumlah kompetitor. Jumlah kompetitor atau pesaing sudah tentu akan mempengaruhi tingkat persaingan. Kompetitor hendaknya dilihat dari beberapa sisi, seperti jumlah, ukuran, dan kekuatan. Yang kedua yaitu adalah tingkat pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri yang besar biasanya menyediakan sejumlah peluang bagi perusahaan untuk tumbuh bersama industrinya. Pertumbuhan industri yang lambat sebaiknya tidak direspon dengan ekspansi pasar, kecuali perusahaan mampu mengambil pangsa pasar pesaing. Kondisi ini dapat menimbulkan tren penurunan harga atau terjadinya perang harga. Yang ketiga itu adalah karakteristik produk. Produk hendaknya tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan dasar, akan tetapi hendaknya memiliki suatu perbedaan atau differentiation atau nilai tambah. Selanjutnya yaitu adalah studi kelayakan bisnis pada aspek industri dan persaingan. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu adalah biaya tetap yang besar. Pada jenis industri yang mempunyai total biaya tetap yang besar, perusahaan hendaknya beroperasi pada skala ekonomi yang tinggi. Akibatnya, perusahaan kadangkala terpaksa menjual produk di bawah biaya produksi. Yang kedua yaitu adalah kapasitas. Kapasitas selalu berkorelasi dengan biaya produk per unit. Produksi pada kapasitas yang tinggi diperlukan untuk menjaga efisiensi biaya per unit. Penambahan fasilitas produksi dapat dilakukan apabila perusahaan telah mampu berproduksi pada tingkat yang maksimal. Yang ketiga yaitu adalah hambatan keluar. Hambatan keluar memaksa perusahaan untuk tidak keluar dari industrinya. Hambatan ini dapat berupa aset-aset khusus, kesetiaan manajemen pada bisnis tersebut. Contohnya adalah idealisme dalam bisnis. Slide selanjutnya yaitu adalah studi kelayakan bisnis pada aspek keuangan. Ini ada 3 poin yang penting di sini indikatornya. Yang pertama adalah payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Yang kedua yaitu internal rate of return atau IRR. IRR ini biasanya kita kenal itu sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang. Yang ketiga yaitu adalah net present value. Metode net present value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang biaya pengeluaran suatu investasi. Mungkin itu saja dari saya, dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.